Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yusia Kris Pianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, penuh dengan kasih dan kebaikan, kemurahan, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta sepenuh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Mazmur pasal 34 ini ditulis oleh Raja Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga diusir dan pergi. Peristiwa apa yang melatar belakangi penulisan Mazmur 34 ini? Kisah ini dimulai ketika Raja Saul membenci Daud. Setelah segenap bangsa Israel memuji Daud karena kemenangannya atas Goliat yang melebihi kemenangan-kemenangan Rang-Jireh oleh Saul. Pujian itulah yang membuat Saul iri hati dan dengki terhadap Daud. Maka sejak saat itu hidup Daud terancam dan dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Daud melarikan diri dari hadapan Saul karena Saul ingin menyerang dan membunuhnya. Daud melarikan diri ke Nob. Dari Nob pergi ke Akis, raja kota Gad. Setelah itu Daud melarikan diri ke Gua Adulam, kemudian ke Kehila dan padang gurun Sif. Daud seorang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Karena Daud berkenan di mata Tuhan, dia tidak pernah berlaku buruk terhadap Raja Saul. Dia hanya melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengalahkan Goliat. Namun hal itu membuatnya mengalami peristiwa dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Saudaraku, seringkali tanpa disadari banyak rancangan si jahat yang buruk terhadap kita atau merencanakan hal yang jahat terhadap orang percaya. Karena itulah memang pekerjaan si jahat. Tetapi janganlah kita takut dan gentar, karena Tuhan senantiasa akan membela dan menolong kita selama kita hidup dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Saudara, dari seorang yang dipuji-puji dan mendapat dukungan dari orang di sekelilingnya, Daud kemudian hanya seorang diri saja. Bahkan tidak ada seorang pun yang berpihak kepada dia. Bahkan Imam Ahimelek yang kemudian menolong Daud pun dibunuh karena dianggap berkhianat kepada Raja Saul. Itulah sebabnya dari peristiwa pelarian ini Daud mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Ketika tidak ada seorang pun dapat diandalkan untuk menolongnya. Dari peristiwa ini pun lahir penulisan Mazmur-Mazmur Daud yang merupakan pewahyuan dari Tuhan berdasarkan perenungan-perenungan dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan selalu nyata dan sempurna dalam hidup kita. Apapun situasi,
pergumulan dan kesulitan yang kita sedang hadapi atau alami saat ini. Tuhan mengasihi kita dan akan melepaskan kita dari semua hal yang mengancam dan membahayakan kita. Saul adalah gambaran dari roh maut yang terus-menerus mengejar untuk membunuh. Namun perlindungan Tuhan nyata atas Daud sehingga Saul tidak pernah bisa menyentuh Daud. Apapun manifestasi dari roh maut yang ingin menyerang kita berupa kecelakaan, kutuk, sakit penyakit, dan seluruh pekerjaan kuasa kegelapan dan sebagainya, tidak akan pernah bisa menyentuh kita selama ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 9-10, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Puji Tuhan. Daud menuliskan hal ini bukan ketika hidupnya sedang baik-baik saja, saudara, tetapi ketika dia seorang diri terkungkung dan terancam oleh musuh, dan satu-satunya cara hanya bergantung kepada Tuhan. Jika kita ingin mengalami perlindungan Tuhan yang nyata, maka kita harus takut akan Tuhan. Artinya, kita tidak bisa memiliki pilihan lain selain dari Tuhan. Kunci Daud mengalami perlindungan dan kemenangan adalah takut akan Tuhan dan tidak mengandalkan perlindungan yang lain. Sebagai orang benar, kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah mengandalkan Tuhan, tidak bergantung kepada pengertian diri sendiri. Mengakui Tuhan dalam setiap jalan-jalan kita, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Jangan kompromi dan mencampur adukan kebenaran dan pengertian sendiri. Di satu sisi kita hidup dalam kebenaran, tetapi di sisi yang lain kita bertindak sesuka hati kita sendiri. Ingatlah bahwa gelap dan terang tidak bisa dipersatukan. Hidup takut akan Tuhan akan menjamin perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari saat ini kita hidup takut akan Tuhan. Mari kita hidup sebagai orang benar, berseru-seru hanya kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan saja, dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pada saat malam hari ini yang sungguh menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Begitu besar perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan akan menyatakan perlindungan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami percaya saat kami berada di dalam perlindungan Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menyentuh kami. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang meneguhkan hati mereka, menguatkan hati mereka untuk senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan. Berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bisnis kami, pendidikan kami. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada saat malam ini. Pimpin kami dan tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam segala jalan-jalan Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan. Lepaskan, bebaskan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, daerah kami, negeri kami, Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.